Nanti saya bacakan ibu-ibu. Saya baca dulu ya. Isim yang menerangkan makna tertentu dengan perantara kalimat sesudahnya disebut dengan sila mausul. Jadi kita baru akan jelas isim ini pengertiannya menuju kemana ke kata setelahnya, gitu ya. Mudahnya isim yang menunjukkan kata sambung. Jadi kalau ambil simpelnya yaitu isim yang menunjukkan kata sambung. Nah, kalau ini keterangan panjangnya, isim yang menerangkan makna tertentu dengan perantara kalimat sesudahnya yang disebut dengan sila mausul. Jadi kata setelah isim mausul disebut dengan sila mausul, gitu ya. Nah, nanti kita memahami isim mausul kembali kemana ya, dari keterangan yang ada, kata setelah ada, letak setelah isim mausul. Atau kalau memudahnya isim menunjukkan kata sambung. Nanti dia punya pengertian yang ya, isim yang menunjukkan kata sambung nanti memiliki pengertian yang memiliki makna yang ya, memiliki makna ya, namanya isim mausul ya. Gak usah dikasih harapan atau perlu? Isim mausul ini nanti dibagi menggunakan untuk muannas. Isim mausul sebenarnya nanti ada terbagi dua, ada yang khos, ada yang mustarok. Tapi yang kita pelajari sekarang yang khos, yang memang secara zahir wujudnya, bentuknya itu kita langsung tahu gitu, oh ini berarti isim mausul gitu ya. Kalau yang satunya lagi itu dia nanti kosakatanya mirip sama dengan kata tanya, nanti sama dengan kata syarat. Jadi belum kita pelajari, yang kita pelajari baru satu bentuk ya, bentuk yang paling dasar yang kalau kita lihat secara zahir bentuknya, hurufnya kita langsung tahu ini namanya isim mausul, nanti punya artian yang. Tinggal kembalinya ke perempuan atau ke laki-laki, ke tunggal, musanna, mufrad, musanna atau jamak gitu. Tadi isim ma'rifah yang sudah kita pelajari, berarti tambahannya lagi adalah isim mausul. Yang kelima, ya nanti kita bagi menjadi mudzakkar, untuk mudzakkar sendiri, kemudian untuk muannas. Jadi yang khusus dia, khususnya sila itu sambung, kata sambung, makanya kita kenal dengan kata sambung tadi maknanya ya, isim mausul. Nanti terbagi menjadi dua, mudzakkar dan muannas. Mudzakkar muannas nanti terbagi lagi seperti biasa untuk mufrad ya, untuk satu orang berbeda. Nanti untuk musanna berbeda lagi. Dan nanti untuk jamak. Ini boleh saya hapus yang bahasa Indonesia? Ya, boleh. Sebentar, karena sudah difoto kan? Ya. Ya, cukup. Ya. Sudah bisa dihapus? Ya. Nanti jangan ditutup di HP ya, tapi tidak buku sudah. Yang ini aja kok Pak, saya cuma pulang. Ini aja. Oh yang Indonesia itu ini aja. Oh yang ini.
biar bisa dapat lengkap tulisannya ya. Yang bawah aja. Sudah. Tapi isim mausul kalau mau kita artikan bahasa Indonesia adalah kata sambung. Ya. Isim mausul kata sambung nanti. Mufrad, musanna, terakhir ada jamak. Nanti kalau saya tulis mudzakkar ibu mesti langsung itu. Saya tahu. Kalau itu Mudzakkar alladzi ya. Tahu alladzi? Iya. Sering dengar? Aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Nah, itu artinya yang tapi menuju kepada satu mudzakkar ya, mufrad mudzakkar. Muannasnya alladzi. Qad Allahu qawlan lati tujadiluka. Sering ya dengar kata alati ya. Sama artinya yang juga cuma menuju kepada mufrad muannats gitu ya. Kalau secara makna nanti semua punya maknanya yang ya tinggal merujuknya kepada siapa, muannats atau mudzakkar, mufrad, musanna atau jamak. Alati ini dia mabni Bu. Jadi kita nggak usah mikirin marfu'nya gimana, mansubnya gimana, majrurnya gimana, dia tetap ya. Jadi untuk alatinya bentuknya tetap mabni. Jadi nggak usah repot-repot bikin perubahannya. Ya, ya tetap. Adapun yang musanna nanti menggunakan al-ladzani. Al-ladzani yang liha gitu ya, nanti al-ladzani. Nanti kita akan lihat di Al-Qur'an ada ya. Yang di sini kita cek. Al-ladzani ini kalau seperti biasa. Kalau mansub untuk mansub dan majrur nanti akan berubah menjadi huruf ya. Seperti biasa untuk musanna marfu'nya yang tadinya harus itu kan yang biasanya pakai domah ya, itu biasanya pakai domah. Di musanna pakainya alif. Ini mansub dan majrurnya untuk yang musanna untuk jumlah 2 selalu dari alif berubah menjadi ya. Sama konsepnya seperti yang kita pelajari sebelumnya yang isim mufrad, musanna dan jamak. Musanna marfu dengan alif, mansub majrur menggunakan ya. Muslimani, muslimaini. Jadi untuk musannanya di sini mansubnya berubah menjadi ya. Tapi untuk mufrad tetap ya, ini saya kasih keterangan mabni. Kemudian untuk maaf ini ternyata saya teruskan ya. Untuk duanya, musannanya untuk muannats menjadi al-latani. Nanti seperti biasa, yang pakai alif berarti marfu. Untuk mansub dan majrur maka alif ini kita tinggal rubah menjadi huruf ya. Masih kelihatan ya? Masih. Berarti Allah saya kan ini jauh. Bisa nih kali ya.
perubahannya di situ untuk mansub dan majrur. Sekarang bagaimana dengan jamaknya? Untuk jamak ini nanti kita nggak usah mikirin perubahan ini sama seperti mufrad dia tekan, jadi nggak berubah ya. Nah untuk yang jamak laki-laki ini sering kali dari awal Baqarah kita sudah dapetin. Ya. Sering kan ya dapetin kata al-latina, oh ternyata ini kategorinya isim mausul, masa kategorinya ma'rifah, artinya yang enggak ya kita artikan dengan yang tapi merujuk kepada jamak laki-laki gitu ya. Al-latina. Untuk muannasnya terkadang menggunakan al-lati, bisa juga menggunakan al-lati. Dua-duanya ada di Al-Quran ini ya, bisa al-lati atau al-lati. Kategorinya mabni, jadi kita nggak usah terlalu pusing memikirkan perubahan ya tentang ya. Nanti semua secara pengertian punya makna yang sama, yang ya maknanya semua yang, tinggal merujuk kepada mudzakkar atau muannas, mufrad, musanna atau jamak gitu. Ya tinggal kita tambahkan pengertian mudzakkar, muannas, mufrad, musanna atau jamak, tapi semua punya makna yang sama, yaitu yang untuk isim mausul. Silakan kalau yang mau ditanya dulu ya. Untuk marfu mansub majrurnya itu ke sila mausulnya atau gimana? Kalau yang ini kedudukan dia dalam kalimat. Nah, kalau jadi fa'il berarti dia marfu, kalau jadi objek berarti dia mansub, kalau terletak setelah harfu jar berarti dia majrur gitu. Ya, ke kata sebelumnya. Kalau silah mausul ini dia pelengkapnya. Misalnya alladzi anzala. Anzala itu kata kerja yang merujuk kepada satu laki-laki, jadi harus ada kata sambungannya. Ya, dia harus punya kata pelengkap. Nah, habis ini kita lihat ke Al-Quran. Biar tahu apa sih silah mausul. Silah mausul kata yang terletak setelah isim mausul, menjadi penjelas untuk isim mausul. Habis ini kita lihat ya. Dari ini dulu, silakan kalau yang mau ditanya. Habis ini kita lihat contohnya dari Al-Quran. Salah satu aja Bu yang motret. Habis ini langsung dia biar konsentrasi, kita konsentrasi ini aja. Kata Ustazah aja. Beda ya kalau hasil foto orang lain. Padahal sudah disampaikan sendiri ya. Hanya langsung berliak gitu loh. Oh, langsung belajar ya. Langsung berliak. Papan enggak kuliah. Untuk isim mausul ini berarti isim ma'rifah kelima yang kita pelajari ya. Biar lebih jelas, ayo kita lihat ke Al-Quran untuk contohnya. Untuk contoh isim mausul ini masih kita lihat dulu sebentar ya. Yang mudah dulu, coba surah Al-Ma'un. Yang mudah dari awal dulu ya. Ar-Ra'aital ladzi itu ya. Sudah dapat? Terakhir itu. Ya. Sudah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, di sini artinya apakah? Ra'aita, kamu melihat, atau diartikan juga dengan apakah kamu tahu? Alladzi, nah ini yang Mudzakkar. berarti mufrad mudzakkar. Apakah kamu tahu yang alladzi? Coba lihat ke Al-Quran itu alladzi. Kemudian ada kata yukadzibu. Yukadzibu ini fiil
mudhari, artinya dia laki-laki mendustakan. Nah, yukadzibu inilah yang disebut dengan sila mausul. Gitu. Kan tadi alladzi artinya yang merujuk kepada mufrad mudzakkar. Maka silah mausulnya juga sama menggunakan mufrad mudzakkar. Yukadzibu. Gitu ya. Kalau sekarang belum paham enggak apa-apa, nanti akan kita pelajari isim mausul sendiri ya. Kalau sekarang kita pahami kata setelah isim mausul namanya silah mausul. Kalau silah mausul masih belum paham juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu sekarang kalau ada allati berarti allati kategorinya ma'rifah yang disebut dengan isim mausul. Itu dulu ya. Memahami yang zahir ini dulu, yang memang langsung kelihatan secara tulisan. Oh, ini adalah isim mausul, gitu ya. Fokus kita sekarang hanya di situnya saja, mengetahui kalau dia masuk kategorinya ma'rifah, berarti sudah spesifik, sudah jelas, gitu ya. Seperti di sini ara'aital ladzi yukadzibu bidin, apakah kamu tidak melihat atau apakah kamu tidak mengetahui? Ya, atau apakah kamu tahu, gitu ya? Apakah kamu mengetahui yang apa nih spesifik, yaitu yang mendustakan. Berarti kan sudah khusus tuh. Yang dimaksud di ayat ini adalah orang-orang yang mendustakan. Orang yang mendustakan hanya seorang saja. Yang mendustakan apa? Bidin, mendustakan agama. Gitu ya. Jadi dia sudah spesifik. Ya, penjelasnya spesifiknya di mana? Yaitu di kata setelahnya. Tahukah kamu yang apa, yang siapa? Ya, itu khususnya yukadzibu, yaitu orang yang sudah spesifik, yang mendustakan, gitu ya. Di ayat kedua, fadzarikal ladzi yad'ul yatim. Ada alladzi lagi, berarti menunjukkan mufrad mudzakkar ya. Satu mudzakkar. Kembali ke mana? Yad'u. Nah, siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah, jadi ayat kedua ini menjelaskan definisi dari orang yang mendustakan agama. Kita kan bingung ya, siapa sih yang mendustakan agama? Siapa sih yang dimaksud orang yang termasuk mendustakan agama? Nah, dijelaskan di ayat setelahnya. Jadi ini definisi orang yang mendustakan agama itu siapa? Fadzalika, yaitu mereka adalah, yaitu dia yang, ya di sini alladzi, orang yang yadu. Yadu ini fi'il mudhari domirnya huwa. Huwa itu kan berarti satu orang laki-laki. Alladzi juga kan satu orang laki-laki, ya. Tuh, makanya jadi ada penjelasnya lagi, yaitu yadu yang menghardik al-yatimah, anak yatim. Itu salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah yang menghardik anak yatim. Jadi berlaku kasar terhadap anak yatim. Itu ya di ayat ini. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, ini tidak ada ya. Isim mausul. Fawailul lil musallin, ini juga tidak ada. Ayat ketiga itu masih menjelaskan yang mendustakan agama. Yang mendustakan agama selain yang suka berlaku kasar kepada anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ya. Orang lain aja dia larang untuk memberi, apalagi dia sendiri, gitu ya. Jadi saking pelitnya. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Ini ada musallin, jama' apa? Mudzakkar salim. Pakai ya, berarti antara mansub atau majrur. Tapi karena didahului oleh li, berarti majrur. Makanya musallin. Nanti kalau enggak ada li-nya jadi musallun. Orang-orang yang sholat. Di sini musallin karena ada li, ya. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina, nah musallin kan jamak ya. Maka di sini isim mausulnya pakai alladzina, beda. Ya, kalau yang tadi di atas kan menanyakan seseorang yang mendustakan agama. Kalau ini orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Jadi orang-orang yang sholat tapi celaka, berarti kan jama' tadi ya, jama' mudzakkar salim. Maka isim mausulnya juga menggunakan yang bentuk jama'. Karena mudzakkar maka di sini menggunakan alladzina. Ya.
mereka yang gitu ya, kita artikannya. Siapa sih yang celaka dalam sholatnya? Yaitu mereka yang hum. Nah, kata hum ini kan menunjukkan jamak. Nah, dia berarti silah mausulnya untuk yang sebelumnya, yaitu isim mausul al-ladzina yang menunjukkan kepada jamak juga. Untuk silah mausul belum paham nggak apa-apa. Yang penting kita tahu al-ladzina adalah isim mausul, kategorinya ma'rifah ya. Al-ladzina yaitu mereka yang gitu ya. An sholatihim, dari sholat mereka, sahun, lalai. Sahun jamak apa? Ada waw nun, nunnya fathah, sama mudzakkar salim ya. Kembali ke alladzina, kembali ke al-mushallin, semuanya bentuknya jamak ya. Jadi orang yang celaka itu adalah yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina ini juga sama, masih kembali ke definisi ke fawailul lil musallin tadi ya, yaitu mereka yang yuraun, ria. Kalau ini kata kerja, bukan isim jamak karena diawali dengan huruf ya. Kita belum belajar. Wa yamnaunal maun, ini juga kita belum belajar ya. Yamnaun ini kata kerja, tapi isim mausulnya jelas kan ya. Kita dapat alladzi dan alladzina. Banyak nanti di ayat surah Al-Quraish di sebelumnya juga ada alladzi. Tapi kita cari yang bentuknya beda sekarang ya. Coba buka surah At-Tahrim. At-Tahrim itu surah ke-66. Ayat 5. Langsung ke ayat ke-5. At-Tahrim surah ke-66 ayat 5. Sudah dapat? Ya. Ya. Sudah dapat semua? Dan kita bisa baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asa rabbuhu in talaqahunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Oh maaf, saya salah, bukan itu ya, sudah bukan, maaf, sebentar saya cari dulu, bukan di ayat kelima ternyata. Maaf, tentang perempuan yang menekos, sebentar saya salah. Apa? Alati togofil bilang. Iya bisa itu, tapi karena itu kembalinya ke negeri ya, jadi kita mau cari yang jelas. Yang muannasnya tuh memang kelihatan sebentar. Salah. Oh ini maaf, At-Tolaq surah sebelumnya ayat 4. Tentang perempuan yang menopause itu ya. Sudah dapat ayat keempat. Wallahi, berarti ini artinya dan mereka yang, tapi menuju kepada perempuan ya. Wallahi, kalau di Al-Quran disebutkan dengan wanita-wanita yang yaisna, telah putus minal mahidi, dari haid. Maksudnya perempuan-perempuan yang sudah menopause ya. Ayat 4 itu di awal sekali ada wallahi. Nah, waknya bukan isim mausul ya, waknya artinya dan, isim mausulnya di kata al-lahi. Nah, jadi kalau kita sudah dapat al-lahi, berarti yang, tapi para perempuan gitu ya. Dan mereka para perempuan yang yaisna minal mahidi, telah berhenti, telah putus dari haidnya ya, telah menopause. Min nisaikum, dari perempuan-perempuan kalian. Nah, nisa ini bentuk tunggalnya adalah imro'atun ya, bentuk tunggalnya imro'ah, jamaknya nisa. Jadi surah An-Nisa itu artinya para perempuan atau para wanita ya. Min nisaikum inirtabtum
Apabila kalian ragu, fa'iddatuhunna, maka masa idah perempuan ya yang sudah menopause adalah salah satu ashurin. Ini ashurin itu bentuk jama dari kata sahrun. Berarti jama apa? Kalau tunggalnya sahrun, jamanya ashur, berarti jama taksir. Ya, yang sudah belajar angka, kalau angkanya pakai tamar buto 3 sampai 10 berarti bendanya mudzakkar ya. Jadi masa idah perempuan yang sudah menopause adalah 3 bulan. Walai, dan begitu juga wanita-wanita yang atau mereka perempuan yang, ya ingat wa'nya bukan hanya allainya saja. Lam yahidun, yang belum haid, atau perempuan yang enggak pernah mengalami masa haid, dia masa idahnya adalah 3 bulan. Dan kalau ada kata syahrun dalam Al-Quran, bulannya yang diambil bukan bulan Masehi tapi bulan Hijriyah ya. Wa ulatul ahmal, adapun perempuan-perempuan yang hamil, ajaluhunna, masa idah mereka, ajal mereka ya selesainya adalah ayyadhna hamlahunna, yaitu ketika mereka melahirkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan Allah mudahkan segala urusannya. Jadi ada Allai, fokus kita hanya di Allai. Oh ada Allai berarti isim mausul, berarti ma'rifah, gitu ya. Fokusnya hanya di situ. Itu tadi Allai. Tadi sekarang kita masuk ke, coba dibuka surah Al-Mujadalah. Mujadalah ayat surah ke-58. Mujadalah. Al-Mujadalah. Bisa, Mujadalah. Ayat ke-58. Apa surah ke-58? Kita ambil langsung di ayat 1 ada. Mulai dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qaulan lati. Nah, ini ada allati ya. Allati berarti mufrad muannas. Kita bahas itunya saja ya, berarti yang tapi hanya satu perempuan. Ya, ini kan kisah perempuan yang mengajukan gugatan kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah ya. Wa tashtaki allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Tidak ada ya, ada satu tadi ya. Kemudian ayat kedua alladzina. Nah ini berarti menunjukkan jamak mudzakkar ya. Mereka yang alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai. Ada lagi allai yang berarti jamak muannas. Jamak muannas menunjukkan kepada perempuan. Ini kan kembali ke kata ibu mereka ya, ibu-ibu mereka. Berarti kan perempuan. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wasura wa innallaha la'afun ghafur. Kemudian ayat 3 walladzina, ada lagi alladzina berarti jamak mudzakkar ya, menunjukkan laki-laki. Jamak ayat 3 lebih. Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa dzalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak ada lagi ya? Nah, kalau mau lagi kita lihat di surah An-Nisa. Coba buka An-Nisa. An-Nisa ayat 15. An-Nisa surah keempat. Gak perlu ditulis di papan tulis ya. Contoh-contohnya ya, langsung kita baca aja. Ayat 14. Ayat 15. Ayat 15. Sudah dapat? Yang belakang sudah dapat? Nah, biar bacanya nanti gak ketinggalan ya. Kita wallati. Nah, di sini ada lamnya. Kalau di Al-Quran ini pakai lam berdiri. Kalau yang dituliskan lamnya terpisah ya. Jadi
Nanti untuk walai dan walai, lamnya pakai alifnya pakai alif berdiri. Jadi seperti ini ya, nanti dibedakan ya. Kalau seperti ini berarti menunjukkan jamak, tapi kalau seperti ini ya, perhatikan betul nanti yang berdiri atau yang hidup rebahan seperti ini ya. Kalau yang berdiri ini jamak perempuan, tapi kalau yang rebahan ini menunjukkan mufrad gitu. Tapi nanti kalau di buku-buku bahasa Arab umumnya penulisannya semua seperti ini ya. Tapi kalau di Al-Quran nanti ini kan ada alif panjang ya, alif panjang ini diganti dengan alif kecil ya. Tapi kalau yang tunggal tetap sama penulisannya. Bingung? Enggak kan? Tulisan Al-Quran itu biasanya kalau ada mad menggunakan alif yang berdiri ini kadang diganti dengan alif yang kecil. Nah, ini penulisan di buku bahasa Arab secara umum seperti ini, pakai alifnya berdiri yang besar. Kalau di Al-Quran Al-Lati nanti pakai alif yang berdiri kecil ini. Jadi perhatikan harokatnya ya. Dilihat. Walati berarti ini artinya para perempuan yang ya, wanita-wanita ya. Walati yatina fahisata, ini mausulnya yatina. Ini fi'il mudhari domirnya punna menunjukkan para perempuan. Dan para wanita yatina yang mendatangi atau melakukan al-fahisah, perbuatan keji. Fahisah itu lebih ke arah yang seksual ya. Fahisah itu perbuatan kejinya tapi arahnya ke yang sana ya. Min nisaikum, dari wanita-wanita kalian, fastashhidu, maka datangkanlah para saksi alaihina, terhadap mereka. Di sini ada hinna, domir apa namanya? Ada ala, nyambung langsung dengan hinna, namanya domir apa? Muttasil ya. Aslinya kan hunna, tapi karena sebelumnya ada ya sukun maka kita bacanya jadi hinna, alaihinna ya. Maka datangkanlah para saksi terhadap atau atas perempuan-perempuan tadi yang melakukan perbuatan keji. Saksinya berapa orang? Arba'atan minkum. Saksinya 4 orang minkum, 4 orang laki-laki. Gitu ya. Jadi berat untuk bersaksi untuk permasalahan fahisah seperti perbuatan zina itu memang saksinya harus terpenuhi 4 orang. 4 orangnya juga laki-laki. Perempuan nggak diterima kesaksiannya. Jadi yang diterima saksinya laki-laki 4 orang. Dan itu harus menyaksikan langsung. Gitu ya. Nggak yang katanya harus benar-benar melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Gitu ya, berat memang. Makanya karena kenapa? Karena hukumannya juga berat. Gitu. Jadi nggak boleh sembarang asal ya, praduga cuma kayaknya nggak boleh, gitu ya. Jadi dalam Islam persyaratannya berat seperti itu. Fa'in syahidu, dan apabila para saksi tadi telah bersaksi, fa'amsikuhunna, maka tahanlah mereka fil buyut, di dalam rumah. Nah, ini ada kita sudah belajar fi harfu jar, maka isim setelahnya menjadi isim majrur. Harokatnya apa itu? Kasroh. Buyut ini jamak dari kata baitun. Berarti jamaknya jamak apa? Taksir ya. Jamak taksir itu majrurnya pakai kasroh. Maka tahanlah mereka di dalam rumah hatta yatawaffahunna, sampai mereka wafat. Hatta yatawaffahunna mautu, sampai mereka meninggal. Ini dulu sebelum ada hukum rajam kalau untuk yang sudah menikah, dan hukum campur untuk yang belum menikah. Jadi kalau dulu di awal seperti itu, ketahuan berzina berarti ditahan di rumah, gak boleh kemana-mana sampai meninggal. Gitu ya dulu. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah
menjadikan atau memberi mereka jalan yang lain, hukum yang lain. Nah, hukumnya kan kemudian ada berbeda. Perempuan yang sudah menikah dirajam, yang belum dicambuk. Ini sebelum ada hukum rajam dan hukum cambuk. Berat dulu di awal ya. Apa Ustazah bedanya rajam sama cambuk itu apa Ustazah? Kalau rajam itu kan dikubur, sisa kepala dilempari batu sampai meninggal. Oh, itu Tapi ini rajam. khusus yang sudah meninggal. Khusus yang sudah menikah. Khusus yang sudah menikah. Tapi kalau yang belum menikah, hukumannya dicambuk 100 kali. Tapi saksinya berat. Harus benar-benar ada 4 orang yang menyaksikan. Gitu ya. Cambuk itu nggak sampai meninggal. Kalau dicambuk sampai meninggal nggak boleh. Cambuk itu hanya memberi pelajaran. Makanya nanti kalau dicambuk pun ternyata yang dicambuk udah nggak kuat, boleh stop dulu. Gitu. Karena dicambuk itu untuk menimbulkan efek jerah biar nggak ulangi lagi. Tapi tetap sampai 100 kali. Gitu ya. Jadi berat ya, tapi harus ada saksi. Ya, kalau nggak ada saksi, misalnya seseorang dulu pernah melakukan hal tersebut, nggak ada saksi, dia nggak perlu mengajukan ke hakim, minta dicambuk atau minta dirajam, gitu ya. Jadi karena itu kan berkaitannya dengan ini sudah ada Pak. Mati. Suaranya Ya. Iya, tapi kalau seandainya dulu sudah pernah, nggak perlu mengajukan, jadi cukup bertobat kepada Allah karena itu kan kaitannya dengan Allah, begitu ya. Seperti dulu kan kisah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah mengaku dia sudah berzinah pada wanita, ada laki-laki juga. Itu di sama Rasulullah nggak langsung dihukum ya, langsung ditanyakan, dipastikan dulu benar enggak gitu ya. Tapi si perempuan ini tetap kekeh minta gitu ya. Dan ketika itu dia kondisi sedang hamil. Oleh Rasulullah disuruh tunggu dulu, tunggu nanti ngelahirin. Habis lahiran dia datang lagi, minta lagi dirajam. Kemudian Rasulullah memberitakan susui dulu anakmu sampai selesai menyusui. Setelah 2 tahun balik lagi, baru kemudian dirajam. Tapi sebenarnya itu menunjukkan bahwasanya rahmatnya Allah itu luar biasa. Rasulullah menunda-nunda itu bentuk rahmat, dan sebenarnya kalau tidak ada saksi tidak perlu mengajukan seperti itu, gitu ya. Bertaubat kepada Allah, taubatnya ya taubatan nasuha, tidak akan mengulangi lagi, gitu ya. Itu tadi babnya tentang berkaitan dengan mungkin agak sedikit membias dengan adanya CCTV kondisi akhir zaman seperti ini. Apa juga sudah menjadi bersih atau saksi ini ya. Karena iya, kalau sekarang ini kan banyak juga yang hoax ya. Makanya kenapa kau harus benar-benar melihat secara langsung? Karena khawatirnya ternyata ada editan, ada rekayasa gitu. Karena hukum Islam itu benar sangat-sangat memperhatikan kejelasan. Gak bisa langsung mutlak gitu ya. Jadi benar-benar Islam itu memperhatikan betul detail-detail sampai kenapa harus benar-benar menyaksikan orang laki-laki, dan laki-laki bukan perempuan. Karena perempuan biasanya pakai hati, pakai rasa. Ya, gitu ya. Laki-laki makanya diminta persaksian ini. Ya, kita lanjut ya. Kita mencari isim mausul dulu. Ya. Nah, ayat 15 ini ada lagi. Waladani. Nah, ini sama, kalau di kita kan pakai alif berdiri secara umum di bahasa Arab, tapi kalau di Al-Qur'an pakai alif kecil di atas. Jadi hati-hati, itu alif kecil itu adalah alif berdiri. Berarti menunjukkan apa ini? Musana. Kalau pakai alif berarti marfu. Ya. Waladani, dan 2 orang yang bersilakan berdua ya, tidak sendiri gitu ya. Yang melakukan fahisah itu kan 2 orang. Makanya di sini pakainya waladani. Gitu ya. Waladani, dan
dua orang yatianiha yang mendekati atau melakukan perbuatan fahisyah tadi, perbuatan keji tadi, minkum dari kalian, fa'adzuhuma, maka berilah keduanya hukuman. Jadi yang dapat hukuman bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga sama. Hukum rajam, hukum cambuk berlaku untuk keduanya ya. Fa'in taba, tapi apabila keduanya bertaubat, ini fi'il madi ya, taba, keduanya sudah bertaubat, wa aslaha, dan keduanya juga memperbaiki diri, fa'ridu anhuma, maka berpalinglah dari keduanya. Jadi sudah, jangan dihukum gitu ya. Terutama kalau memang tidak ada saksi, tapi kalau sudah ada saksi yang memang harus dapat hukuman. Ini kan sebelum ada hukum rajam, sebelum ada hukum cambuk ya. Innallaha kana tawwabar rahima, sungguhnya Allah Maha penerima taubat ya. Ayat selanjutnya ada lagi isim mausul, innamat taubatu 'alallahi lilladzina. Ini ada alladzina, sebelumnya ada lihat hujan. Kok nggak berubah ya? Tetap alladzina, karena kan mabni dia tetap nggak mengalami perubahan. Jadi mau dimanapun posisinya tetap alladzina. Beda dengan alladzani tadi yang di awal ayat 15. Dia bisa alladzani, bisa alladzaini gitu ya. Lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu Allah memberikan taubat ya, lilladzina, bagi mereka yang ya'maluna melakukan as-su'a kejahatan, bijahalatin dengan tidak mengerti. Jadi karena nggak tahu hukumnya gitu ya. Summa yatubuna, kemudian mereka bertaubat min qaribin, dengan segera ya. Jadi habis melakukan segera bertaubat gitu. Jadi bukan jeda lama terus melakukan enggak taubat. Itu nanti masuk ke ayat setelahnya yang modelnya seperti itu ya. Yang mendapatkan taubat dari Allah itu yang habis melakukan dia kemudian sadar langsung bertaubat ya. Faulaika, ada ulaika, isim apa? Isim isyarah, menunjukkan jama. Maka mereka itulah, ada artiannya itu, karena ini adalah isim isyarah lil ba'id, menuju kepada yang jauh. Faulaika, maka mereka itulah yatubullahu alaihim, Allah akan menerima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakiman, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Allah Maha mengetahui siapa yang berbuat dosa dan siapa yang bertaubat. Allah Maha bijaksana, dia kan melakukan terus langsung taubat, jadinya langsung diampuni oleh Allah gitu ya. Jadi ada sambungannya. Akhir-akhir ayat itu biasanya sama-sama mirip-mirip, tapi selalu mesti ada sambungan dengan ayatnya. Di sini perbuatan dosa itu kan kadang nggak ada yang tahu ya, tapi Allah tahu, makanya alimah gitu ya. Dan karena Allah tahu dia langsung bertaubat, maka muncul kebijaksanaannya Allah ya diampuni. Walaisati taubatu lilladzina, ada alladzina lagi. Tapi taubat itu bukan untuk mereka yang masih mausul lagi jamak ya. Ya'maluna sayyi'at. Nah ini tadi kalau su itu satu. Mufrad. Tapi kalau sayyi'at ini jamak. Jadi habis melakukan satu perbuatan salah, sadar langsung taubat. Tapi kalau yang tidak diterima taubat itu ya'maluna sayyi'at, lakuin lagi, terus nggak sadar nggak taubat. Itu bedanya ya. Kalau yang ayat sebelumnya itu satu kesalahan bertaubat segera istighfar. Tapi kalau yang ini sayyi'at banyak terus-terusan dan nggak taubat hatta sampai ketika ya atau hingga idza hadara, apabila hadir datang ahadahum, kepada salah satu mereka, yaitu salah satu yang melakukan perbuatan tadi sayyi'at, keburukan, al-mautu, kematian, sampai akhirnya sudah nyawa di ujungnya, sudah di tenggorokan. Qala, kemudian dia berkata, ini tubtul an, aku sekarang bertaubat kepadamu. Untuk yang modelnya seperti ini maka tidak ada taubat baginya, nggak diterima ya, karena nyawa sudah di ujung ya, karena nyawa
nyawanya sudah di ambang batas itu. Walaladzina, dan juga tidak bagi mereka yang jamaah lagi ya, yamutuna, mereka mati wahum kufar, dalam kondisi kafir. Nah, ini kufar itu jamaah dari kafirun. Ini berarti jamaahnya jamaah apa? Tapi kalau yang di kuliah ayuhal kafirun, ini jamaah apa? Mudzakkar salim ya. Jadi kafir itu punya dua bentuk jamaah, ada kafirun, ada kufar ya. Ulaika isim apa? Untuk apa? Qorib atau ba'id? Ba'id. Untuk jama'. Bisa mudzakkar, bisa muannas. Tapi kalau di sini konteksnya karena mudzakkar semua, maka kita masukkan ke mudzakkar. Ulaika a'tadna lahum, dan mereka itulah maka akan kami sediakan, kami siapkan bagi mereka azaban alima, adab yang pedih. Nah, Atman, kita sudah belajar ya Atman ya di Sabtu ya. Kan sama bentuknya, azaban nakiro, aliman nakiro, adaban mansub, aliman mansub. Maka ada pengertian yang adab yang pedih. Nah, ibu-ibu, di sini kan pakainya mudzakkar ya, tentang taubat ini. Bukan berarti yang perempuan nggak termasuk, sama. Ya. Jadi kalau ada yang menuju kepada mudzakkar, biasanya perempuan juga masuk ke dalamnya. Tapi kalau sudah khusus perempuan, maka ini khusus perempuan saja. Gitu ya. Sudah, isim mausulnya nanti bisa dicari sendiri karena banyak sekali ya untuk isim mausul. Kalau sekarang cukup memahaminya. Kalau ada kata-kata alladzi, allati, alladani, alladaini, allatani, allataini, alladzina, allati, allati, berarti ma'rifah karena kategorinya isim mausul. Itu saja. Ada yang ditanyakan dulu? Jadi hanya sebatas itu saja. Silah mausulnya nggak usah dipikirkan dulu. Ini hanya catatannya saja. Catatannya saya sesuaikan dengan buku ya. Jadi si mausul adalah kata sambung yang memiliki pengertian yang nanti dibedakan untuk mudzakkar dan muannas, untuk mufrad, musanna dan jamak ya. Ayo, mudzakkar mufrad apa? Alladzi. Ya, musanna alladani dan alladaini. Kemudian jamaknya alladina. Untuk muannas mufrad alladzi, musanna alladani dan alladani. Kemudian jamak alladzi, panjang alladzi dan alladzi. Bedainnya gitu ya, yang jamak panjang alladzi. Hati-hati, makanya jadi hati-hati di panjang pendek ya. Allati dan allati. Tapi kalau di Al-Quran alif berdiri yang besar itu nanti menjadi alif yang kecil ya penulisannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Belum ada? Sudah dapat 5, sekarang ke yang ke-6 ya. Sambil ada yang, kalau ada yang mau ditanyakan sambil menunggu Mbak Bici menghapus, silakan kalau ada yang mau tanya. Belum ada? Masih muda? Pokoknya sekarang batasannya hanya kalau ada alladzi, allati, alladani, alladaini, allatani, allataini, alladzina, allati, allati, berarti kategorinya adalah ma'rifah karena disebut dengan isim mausul ya. Hanya sebatas itu saja. Enggak usah ya, masih sedikit. Kita masuk ke yang ke-6.
istilahnya agak sulit ya, panjang. Kalau yang tadi kan hanya alif lam, malam, dhamir isyarat, mausul. Namanya al-mudhofu ilal ma'rifah. Saya tulis dulu keterangannya.
ibu. Mau kakak bapak ibu. Apa? Aku. Itu enggak. Katanya lah ini. Aku mau dipasang. Ini poni ini tak ada gini tadi. Masuk ini. Pengen nanti ini cara isu. Kok isu ini kok itu iki mampu sih ikutan ini loh kasih ini tak jajan ini jadi bukan Kita tulis itu contohnya Bu ya, biar lebih jelas ya. ini saya tidak pas mau ini jadi enak boleh antar ini sudah gini kenapa terus di sini kan bisa kayak ini mau lo aku kata ini mau kata ini mau kata ini kan gak semangat ini ya. Kan ini kan gini ya. Nah, kita tidak kasih tangan ini kan masih ini loh. Bukan itu kan isu ini. Kita bahas dulu. Jadi untuk ma'rifah yang keenam adalah nama istilahnya al-mudhaf ilal ma'rifah. Al-mudhaf itu artinya yang disandarkan kepada isim yang ma'rifah. Isim yang ma'rifah itu apa? Isim ma'rifah itu ada alif, isim alam, dhamir, isyarat, dan mausul ini, ya. Yang dimaksud ma'rifah ini nanti kembali kepada poin 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang dimaksud dengan isim ma'rifah. Ini ya. Jadi jika ada isim kemudian disandarkan kepada isim yang ma'rifah, kalau dalam bahasa Indonesia nanti kata majmuk, ya, susunan kata majmuk yang mana kata yang keduanya berupa isim ma'rifah. Bisa jadi pakai alif lam, bisa jadi isim alam, nama orang, nama tempat, kemudian bisa jadi juga isim dhamir, bisa jadi juga isim isyarat, bisa jadi isim mausul. Ya, nanti nama istilahnya adalah al-mudhaf ilal ma'rifah. Nah, isim yang disandarkan ini kan isim yang diidhofahkan, isim yang disandarkan. Idhofah itu maksudnya adalah disandarkan menjadi mudhaf, dia menjadi bersandar kepada isim ma'rifah. Sulit ya istilahnya? Menyandar gitu ya istilahnya. Nanti kata majmuk gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia kata majmuk yang kata keduanya berupa isim ma'rifah dan kata yang pertamanya berupa isim
nakiro, gitu ya. Kata majemuk yang kata pertamanya berupa isim nakiro, yang keduanya berupa isim ma'rifah. Berarti kata yang pertama berupa isim nakiro, berarti tidak dikasih alif lam. Kata keduanya berupa isim ma'rifah. Isim ma'rifah nanti kembali ke 5, bisa jadi alif lam, bisa jadi isim alam, bisa jadi menggunakan dhamir, isyarah ataupun mausul. Ya. Jadi kalau kita dapatnya ada isim yang pertamanya nakiro, nggak pakai alif lam, dan satu lagi tambahannya dia tidak boleh nanti bu, nggak boleh nggak boleh an, nggak boleh in. Ini nggak saya jelaskan detail dulu ya, yang secara bentuk saja kelihatan. Jadi kalau ada kita dapati isim, ingat ini namanya isim, bukan harf, bukan kata kerja. Kalau kita dapati isim nggak pakai alif lam, kita kan biasanya kalau isim nggak pakai alif lam berarti harus tanwin, bisa bisa in, bisa an. Tapi kalau kita dapati ini isim nggak pakai alif lam, tapi kok nggak ada tanwinnya, berarti nanti susunannya adalah idhofah. Dan kalau dia disandarkan kepada kata yang ma'rifah, maka yang nakiro ini tadi status dia akan berubah. Status berubah dari yang nakiro, statusnya berubah menjadi ma'rifah. Kenapa dia statusnya berubah menjadi ma'rifah? Karena dia bersandar pada kata yang ma'rifah. Kalau sekarang wujudnya saja, kalau ada isim gak ada alif lamnya, gak ada tanwinnya, kemudian setelahnya adalah isim yang ma'rifah, maka nanti status yang nakiro ini akan berubah menjadi ma'rifah. Gitu. Kalau bahasa Indonesia namanya pertama jemuk. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh dulu biar lebih paham ya. Ini keterangannya isim nakiro yang menjadi ma'rifah. Tadinya isim nakiro, tapi dia berubah menjadi ma'rifah. Kenapa? Sesudah diidhofahkan pada isim ma'rifah. Karena dia disandarkan pada isim-isim yang ma'rifah. Maka status dia dari nakiro berubah menjadi ma'rifah. Contohnya, la yastawi, tidak sama. Ashabu, ashab tidak ada alif. Ada tanwinnya? Tidak ada tanwinnya juga. Mestinya isim kalau nggak ada alif lam itu tanwin. Teorinya seperti itu. Tapi ini nggak ada alif lam, tapi kok nggak pakai tanwin? Dan bentuknya kan nakiro ya, nakiro karena nggak pakai alif lam, nggak ada tanwin. Kita lihat setelahnya ada isim yang pakai alif lam. Kalau pakai alif lam berarti ma'rifah. Ini contoh yang pertama, disadarkan kepada yang alif lam. Maka status ashabu yang asalnya nakiro, dia akhirnya berubah menjadi ma'rifah. Gitu. Jadi nggak semua ma'rifah itu menggunakan alif lam, dan nggak semua nakiro itu nggak pakai alif lam. Terkadang yang nggak pakai alif lam pun bisa menjadi ma'rifah. Dengan syarat apa? Dia disandarkan kepada yang ma'rifah. Di antaranya yang ma'rifah adalah menggunakan alif lam. Ini contoh yang pertama. Tidak sama ashabuna, para penghuni neraka, wa ashabul jannah, dan para penghuni surga. Ini juga sama. Ashabu nggak pakai alif, nggak ada tanwin. Ya, status aslinya nakiro. Tapi karena disandarkan pada yang ma'rifah, maka dia akhirnya berubah hukum menjadi ma'rifah. Gitu. Ini contoh yang pertama. Nanti kita akan belajar lagi ini dengan detail. Kalau sekarang cuma biar tahu saja. Ternyata ada juga isim ma'rifah yang nggak pakai alif lam. Dengan syarat apa? Dia disandarkan pada kata yang ma'rifah. Contoh yang pertama. Nanti kita akan lihat ke Al-Quran, contohnya ada banyak, khusus untuk yang pertama ya.
Kemudian contohnya disandarkan kepada isim alam suhufi Ibrahim wa Musa. Alat terakhir ya. Ada lagi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim kan nama orang, isim alam. Isim alam itu kan berarti kategorinya ma'rifah. Sedangkan suhuf ada alif lam? Tidak. Ada tanwin mestinya kan kasrotain ya. Tapi di sini kok hanya kasroh saja, nggak ada tanwinnya. Nah, dia kategorinya nakirah dan dia disandarkan kepada Ibrahim, nama orang, isim alam. Isim alam kan ma'rifah. Maka status suhuf yang nggak ada alif lam ini yang mestinya nakirah, dia berubah statusnya menjadi ma'rifah. Ya. Ya. Siapa yang tanya? Ini. Keterangannya dikasih merah gimana biar nggak hitam? Oh, dikasih merah. Ya, apanya yang dikasih Keterangannya merah? itu loh Ustazah, yang kecil-kecil itu. Yang kecil-kecil. Oh, Ya. Biar nggak ruwet jadi. Ya. Ya, jadi Nggak ada aslinya. aslinya. Tapi tambah jelas nggak? Nulisnya nulisnya yang pakai merah. Yang ma'rifahnya sama nakirah mungkin Ustazah. Selanjutnya Oh. Yang selanjutnya aja Ustazah. Ya, Ya, ya. Yang ketiga nakirohnya saya garisin ya. Ya. Garisin. Ya. Tadinya nakiroh berubah jadi ma'rifah. Lanjut ya. Ini Ibrahim nama orang, berarti masuk kategorinya yang kedua isim alam, isim ma'rifah yang kedua. Nah, karena kata suhuf ini aslinya sebenarnya nakiro, cuma dia disandarkan kepada isim alam yang ma'rifah dan statusnya berubah. Tadinya nakiro, tadinya belum jelas menjadi jelas. Ya, menjadi spesifik. Suhufnya siapa ya? Suhufnya Nabi Ibrahim, bukan yang lainnya. Suhufnya siapa ya? Suhufnya Nabi Musa, bukan yang lainnya. Menjadi spesifik, gitu ya. Gitu ya. Alhamdulillahilladzi, ada allati tadi isim mausul. Ya, mudzakkar atau muannas? mudzakkar. Mufrad atau musanna? Mufrad. Kembali ke mana? Allah, kembali kepada yang anzalah, menurunkan ya. Karena Allah kan mufrad ya, maka menggunakannya allati. Sekarang pembahasan kita ke apa ini kurang abdihi. Nah, kata ala abdihi, perhatikan kata abdi. Kata abdi tidak ada alif lamnya. Nggak kelihatan. Gak kelihatan. Yang mungkin Ustazah. Gak kelihatan. Kata abdi ini ya, yang saya garisi abdinya saja. Mestinya kalau nggak pakai alif lam kan abdin. Saya tulis di sini ya Bu ya. Untuk ashab kalau nggak pakai alif lam mestinya adalah ashab. Aslinya ini kalau nggak pakai alif lam ya. Kemudian suhufin mestinya tanwin kalau nggak pakai alif lam. Kemudian abdin mestinya tanwin kalau nggak pakai alif lam. Ini nggak ada alif lamnya, tapi kok cuma pakainya kasroh saja. Ya. Oh, biar ingat nih, saya kasih lingkaran buletan. Ya. Mestinya kan kalau nggak ada alif lamnya abdin. Di sini kalau di sini kasrohnya kenapa? Kenapa majrur? Karena Ada alam. Ada alam, ya. Ada alam harfu Jar. makanya kita bacanya kasroh majrur abdin. Mestinya abdin. Karena nggak ada alif lam. Tapi kenapa kok tanwinnya dibuang?
Apakah Al-Quran salah? Nggak salah ya. Nggak salah. Dia nggak kita kasih tampil, mau kita sandarkan kepada kata setelahnya. Dan ternyata kata setelahnya abdin nakiro. Kelihatan? Enggak ya? Berapa kan tulisnya udah bosan, tapi ternyata ya itulah masih aja kita merasa tidak cukup ya. Gak ada alif lam, gak ada tanwin, berarti nakiro. Tapi karena disambungkan dengan hi, domir, hu itu, di sini kita bacanya hi karena sebelumnya kasroh, yang artinya dia, laki. Nah ini kan berarti hi ini meskipun satu huruf bulat gitu ya, ternyata dia adalah domir, kata ganti, berarti statusnya makrifah. Ini hi ini dia adalah makrifah. Ibrahim isim alam, Anar. Saya kasih tanda dulu ya. Anar ini makrifahnya dengan alif lam. Ibrahim isim alam. Hi ini kategorinya adalah domir. Di atas ini kecil Bu ya. Sepertinya. Kasih panas? Ya. Jadi ini adalah domir kan statusnya makrifah. Maka kata abdi yang aslinya nakiro akhirnya statusnya berubah naik tingkat menjadi makrifah. Gitu ya. Hamba ini lebih spesifik lagi, hambanya siapa? Abdi, hambanya dia, yaitu hambanya Allah. Berarti kan sudah spesifik ya, sudah jelas, sudah terbatas, sudah tertentu. Kalau abdi saja nanti ya intinya hanya seorang hamba. Tapi kalau sekarang hambanya siapa nih? Jelas sudah hambanya Allah. Abdi, hambanya dia. Berarti kata abdi yang gak ada alif lamnya, yang mestinya nakiro, dia berubah menjadi makrifah. Lanjut ya. Falayabudu, maka hendaknya mereka beribadah, menyembah. Siapa yang disembah? Yang disembah adalah Robba, Tuhan yang maha mengatur. Ya. Robba nggak ada alif lamnya. Mestinya kalau nggak ada alif lamnya dia tanwin Robban. Mestinya kalau nggak ada alif lamnya Robban. Tapi kenapa di sini kok pakainya hanya satu fathah saja? Kenapa kalau tanwinnya hilang? Berarti ada faktor penyebab. Tanwinnya hilang, padahal dia nggak pakai alif lam. Nah, hilangnya tanwin ini punya faktor penyebab. Ya, dia nakiro mestinya pakai tanwin. Penyebabnya apa ya tadi? Karena jadi mudhof, gitu ya. Nanti di sini ya kosakata yang pertama namanya mudhof. Kosakata yang kedua namanya mudhofun ilaih. Kalau sekarang belum hafal, gak apa-apa. Nanti itu pulang baru kita sebut terus lama-lama hafal. Nanti pembahasannya sampai akhir kita ya mudhofun ilaih. Nanti sekarang masih dibuka banyak istilah baru, tapi nanti terus-terusan kita sebut. Akhirnya lama-lama sudah di luar kepala dan hafal. Jadi yang pertama, Robba ini statusnya adalah mudhof, ya nakiro. Tapi ternyata setelah kata Robba yang nggak ada alif lam, nggak ada tanwinnya ini ada hadza. Hadza ini kan masuk kategorinya isim isyarah. Isim isyarah masuk kategori makrifah. Maka Robba yang tadinya nakiro berubah status menjadi makrifah. Maka hendaknya mereka ini, kalau ini surah ini sudah hafal ya, surah Quraisy ya. Surah Quraisy. Ila fihim bi'adat sidai wasfi wal ya'budu rabba hadzal bait. Mestinya
menyembah, beribadah. Siapa yang disembah? Yaitu Rabbah, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menciptakan. Menciptakan apa? Yang mengatur apa? Hada, yang mengatur ini. Tuhannya yang mengatur ini, pengaturnya ini. Ini tuh apa? Al-Bait. Gitu ya, yang mengatur, yang memiliki rumah ini. Bait di sini adalah Ka'bah ya. Nah, hada isim isyarah ma'rifah, maka roba yang nakirah berubah status menjadi ma'rifah. Gitu. Jadi di manakah isim nakirahnya? Di roba. Penyebab dia menjadi ma'rifah karena ada hada setelahnya. Ada pertanyaan dulu? Belum? Berarti hazanya itu mudhof ilaih gitu. Iya. Pokoknya kosakata yang pertama roba mudhof, hada mudhof ilaih. Yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Abdi mudhof, hiya mudhof ilaih. Suhuf mudhof, Ibrahim mudhof ilaih. Ashabu mudhof, an-nari mudhof ilaih. Ashabu mudhof, al-jannati mudhof ilaih. Dia memang gandengan terus. Mudhof itu kan yang bersandar. Mudhof ilaih itu yang jadi sandaran. Orang kalau bersandar apa ya bisa pisah? Nggak bisa. Gak bisa, namanya kan gak bersandar. Putri sandar sama tembok apa? Putri bersandar sama tembok. Putri mudhof, temboknya mudhof ilaih. Gitu ya. Jadi namanya sadar menyadar itu ya otomatis dia harus diangkat terus. Jadi kalau ada mudhof langsung setelahnya pasti mudhof ilaih. Gitu pasangannya ya. Nanti tinggal lihat mudhof ilaihnya nakirah atau ma'rifah. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifah, maka kata yang pertama mudhof yang tadinya nggak punya status jadi punya status yang jelas. Gitu ya. Nanti ada babnya sendiri. Kalau sekarang masih pembahasannya secara umum aja ya. Kemudian di selanjutnya qad sami'a Allahu, sungguh Allah telah mendengar. Apa yang didengar? Yaitu qaula. Qaulanya pakai fathah berarti yang didengar jadi objek. Qaula kita lihat tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Mestinya kalau nggak ada alif lamnya dia harus tanwin. Qaulan. Tapi kok tanwinnya hilang? Tanwinnya berhilang. Kenapa hilang? Ada faktor penyebab. Faktor penyebabnya karena dia jadi mudhof. Jadi ya, statusnya nakirah. Kemudian setelahnya ada kata alati. Alati masuk kategori apa? Isim apa? Mausul. Isim mausul. Isim mausul ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Maka kata qaula yang bersandar pada alati yang masuk kategorinya adalah isim mausul. Isim mausul kan ma'rifah. Maka status qaula naik dari nakirah menjadi ma'rifah. Sungguh Allah telah mendengar perkataannya yang tujadiluka, ya, datang menggugat kepada mufi zaujiha. Siapa yang digugat? Yang digugat adalah suaminya. Mana sampai sini? Bisa dipahami? Yang itu juga Ustazah, zaujiha itu juga. Zaujiha, oh ya, zaujiha ini kalau mau dilihat lagi, ini ada kata, ada harfu jar setelahnya maka menjadi isim majrur. Aslinya kalau nggak pakai alif lam mestinya dia adalah zaujin. Nah, tadi kita kasroh ya. Tidak ada alif lam dan nggak ada alif lamnya dan nggak ada tanwinnya. Maka ini statusnya nakirah. Tapi setelahnya ternyata ada ha ini kan domir kan ma'rifah. Maka status zauj yang nakirah berubah menjadi ma'rifah. Gitu.
Kalau zauj gara-gara kan kalau zauj artinya hanya suami. Nah, suami kan banyak, suaminya siapa ini? Suaminya. Gitu ya. Nah, ternyata ini suaminya dia. Suaminya dia. Dia yang ngadu ke Rasulullah. Ya, dia yang menggugat, datang kepada Rasul. Akhirnya jadi jelas statusnya si suami ini, suami siapa? Suami dia, suami H. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Susunannya adalah yang terakhir, yang apa belum terakhir ya, nomor 6. Ma'rifah yang keenam adalah al-mudhaf ilal ma'rifah, yaitu isim nakirah yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Isim ma'rifahnya adalah beralif lam, isim alam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Nanti kosakata yang pertamanya kita sebut dengan mudhaf. Mudhaf punya ciri. Cirinya apa? Nakirah, nggak boleh dikasih. Kalau ibu-ibu coba-coba ngerubah rumusan ini nggak jadi nanti. Ya, ini ada rumusannya ya. Rumusannya jangan dikasih alif lam, jangan dikasih tanwin. Menjadi mudhaf, kosakata yang pertama. Pelengkapnya mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih itu boleh ma'rifah, boleh nakirah ya. Tapi sekarang kita mau pakainya yang ma'rifah. Kita belajarnya sekarang ini dulu yang pakai ma'rifah. Karena status mudhaf yang nakirah nanti akan berubah menjadi ma'rifah karena dia bersandar pada mudhaf ilaih yang ma'rifah, yaitu alif lam, isim alam, dhamir, isyarah, mausul. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ya. Pengertian pertama itu isim yang Diidhofahkan. itu bukan isim yang nakirah. Boleh. Ini tadi ada isim nakirah yang menjadi ma'rifah. Mau ditambahkan isim nakirah ya di sini. Isim nakirah yang diidhofahkan disandarkan menjadi mudhaf, ini menjadi kosakata yang pertama pada isim ma'rifah, yaitu isim yang pelengkapnya pada kosakata yang kedua. Jadi keterangan tambahan isim nakirah yang berubah statusnya menjadi ma'rifah sesudah dia diidhofahkan, sesudah dia disandarkan kepada mudhaf ilaih yang ma'rifah. Dan ini banyak sekali. Habis ini kita lihat, coba kita cek yang mudah di surah An-Nas. A'udzu birabbin nas. Hafal Bu An-Nas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si ma'rifahnya masih ada satu lagi nanti setelah ini ya. Sebentar aja kok, kalau yang terakhir itu mudah. Kita buka dulu surah An-Nas. Sekarang kita banyak sekali dapetin mudhaf dan mudhaf nilainya. Udah dapat surah An-Nas? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi, harfu apa? Rabbi. Ada alif lam? Tidak. Ada tanwin? Tidak ada. Sudah tanda tanya ini. Enggak ada alif lam, kok enggak ada tanwin? Kenapa ini? Gitu ya. Kita langsung mikir, oh pasti ada penyebab. Penyebabnya karena jadi mudhaf tadi ya. Udah dijemput tapi biasanya kan ini ada jemputan datang ya. Rabbi tadi nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, berarti dia mudhaf. Ya, jadi mudhaf itu punya ketentuan, nggak boleh dikasih alif lam, nggak boleh tanwin. Rabbi nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, berarti dia mudhaf. Dia nakirah. Tapi kata setelahnya An-Nas ada yang beralif lam. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Maka kata Rabbi statusnya berubah menjadi ma'rifah. Dari Tuhan pengatur. Rob, ini ada banyak yang mengatur, ini kan ada banyak. Tapi sekarang yang mengatur An-Nas, seluruh manusia. Kan sudah spesifik. Ya Tuhan kita yang satu. Ya. Malikin Nas. Maliki ada alif lam? Tidak ada. Ada tanwin? Tidak ada. Berarti
mudhof ya, nakiro dan menjadi mudhof. Pelengkapnya ada an-nasi ma'rifah, maka maliki statusnya berubah dari nakiro menjadi ma'rifah. Raja itu kan ada banyak ya. Tapi kalau sekarang raja seluruh manusia nggak terkecuali muslim, kafir, siapapun dia, berarti kan sudah spesifik satu, yaitu Tuhan kita yang maha satu itu ya. Ilahin nas, sesembahan. Yang disembahkan ada banyak ya, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah macam-macam. Nah, tapi ini sesembahannya seluruh annas, seluruh manusia, ada yang beralif lam. Berarti sudah spesifik, yaitu Allah, gitu ya. Robbinas berarti Allah, Malikinas berarti Allah, Ilahinas berarti Allah. Kenapa semuanya spesifik kembali kepada Allah? Karena ada kata Anas, ada ma'rifah, bentuknya jama, berarti semuanya manusia ya. Hanya satu, yaitu Allah. Misati, sari ada alif lam? Tidak ada. Tanwin? Berarti nakirah mudhof. Tapi kata setelahnya ada al-khonnas, ada alif lam ma'rifah. Oh maaf, kejauhan. Ada al-waswasi, ada alif lam. Berarti statusnya sati menjadi naik dari nakirah menjadi ma'rifah, gitu ya. Jadi kalau kata Robi tadi aslinya kan mestinya Robin, kalau nggak pakai alif lam ya. Kalau Maliki mestinya Malikin, Ilahi mestinya Ilahin, Syati aslinya Syatin. Tapi karena jadi mudhof dia harus dihilangkan tanwinnya. Dari nakiro akhirnya berubah menjadi ma'rifah karena setelahnya ada ma'rifah. Al-waswas al-khonnas ini naat man'ut ya. Kan sama tuh ma'rifah, alif lam sama-sama majrur gitu ya, pakai kasroh ya. Allazi isim apa? Mausul. Mufrad. Mudzakkar. Yang yuwaswisu membisikkan, fi ada harfu jar, maka isim setelahnya menjadi isim majrur. Suduri mestinya sudurin karena tidak alif lam, mestinya tanwin. Tapi kenapa nggak pakai alif lam, kok nggak dikasih tanwin, kok cuma dikasih kasroh aja? Karena dia jadi mudhof, nggak boleh dikasih tanwin. Nah, sudur yang aslinya nakiro, tapi karena disandarkan kepada yang ma'rifah pakai alif lam, kata anas, akhirnya statusnya berubah menjadi ma'rifah. Sudur kan artinya dada. Nah, ini dadanya siapa nih? Ternyata spesifik, dadanya manusia. Ya. Minal jinnati wan nas, tidak ada mudhof dan mudhof ilaihinya. Gimana? Masih muda? Sudah? Ada yang ditanyakan dulu? Ya. Ayat kedua. Karena kita merujuk kepada ayat pertama, kul a'udzu bi, ada bi harfu jar rabbin nas. Nanti kalau kita belajar lagi maliki kenapa kasroh, karena dia badal untuk robbi, gitu ya. Namanya badal. Kalau jadi badal hukumnya sama dengan yang sebelumnya, jadi diikuti. Kalau sebelumnya majrur dia ikut majrur. Aku berlindung, katakanlah aku berlindung birobbinas kepada Tuhan manusia, yaitu atau adalah rajanya manusia, yaitu ilahi sesembahannya manusia gitu. Jadi Rob itu siapa? Rob itu yang malikin nas. Rob itu siapa? Ya ilahin nas. Itu nanti namanya badal. Ya. Nah, pengganti. Yang mana? An-nasinya. Kalau an-nasinya kenapa kasroh ya? Karena mudhof ilaihi belum saya jelasin memang. Mudhof ilaihi itu punya
teori dia harus majrur. Saya tambahin ya, berarti ada yang tanya. Kalau mudhof, ya mudhof ini dia boleh marfu. Mudhof ini yang jadi mudhof dia boleh marfu, jadi boleh pakai doma, dia boleh mansub, pakai fathah, dia boleh majrur, pakai kasrah. Tapi yang mudhof ini maknanya satu, Majrur. dia harus majrur. Mudhof ilaih harus majrur, sama seperti kalau sudah ada harfu jar menjadi majrur, gitu ya. Jadi akasi sebab kasrohnya karena dia jadi mudhof Ilaih. ya. Nanti di bab sendiri ada mudhof dan mudhof ilaih. Pokoknya kalau mudhof ilaih jangan coba-coba diganti jadi marfu, jadi mansub. Mudhof ilaih selalu majrur, itu rumusannya. Jadi kita sudah dapat dua yang majrur, yang harus majrur, satu kalau ada harfu jar, dua kalau jadi mudhof ilaih. Ya, bahasa Arab itulah bahasa Arab, bahasa paling sempurna, nggak ada keraguan di dalamnya ya. Kan nggak rancu, dia jelas kan, rumusannya jelas pasti, makanya nggak rancu, jadi bahasa pilihan. Banyak sekali. Kalau dikasih PR untuk yang mencari mudhof ilaih, Sebenarnya masih belum. katanya musyawarahnya dulu ya. Katanya berapa? Katanya berapa? Tentunya banyak. Mengukirnya itu loh Ya. mungkin belum Dalam hati aja Bu mengukirnya. Nggak ada PR dulu ya. Nanti kalau pas kita lagi praktek baca ke Al-Quran sambil kita yang sudah kita pelajari ya kita materi satu-satu ya. Ayo. Masih ada satu lagi isi ma'rifah, tapi ini mudah. Yang terakhir mudah, nggak seperti yang ini. Ya, yang terakhir dihapus dulu ya. Satu ini. Waktunya sudah mepet tapi ini mudah. Nanti ini loh dihapus. Kenapa Bu? Oh ini ayat 20. Ayat Oh, saya salah nulis. Bukan ayat 21, bukan ayat 12 ya. Ayo diganti fotonya ini. Kira-kira yang pasar nih? Ya. Fotografernya sudah. Murid idola. Semuanya idola Bu. Sudah. Tapi ini kecil nggak kelihatan. Apa makanya jadi Sudah ya. murid zaman Sudah. Tur. masuk menghapus yang pahalanya gede. Amin. Berarti dicatat ya. Tapi nanti ketika membaca surah Al-Lahab dan surah An-Nasr sambil diteliti ya, mudhof ilaih. Di dua surah itu aja. Enggak jadi PR, cuma baca aja. Baca aja. Mudhof ilaih dari dua surah itu ya. Baca aja sendiri. Ya. Surat apa? Al-Lahab sama An-Nasr. Kapan siada sama idaja. Apa Bu? Enggak jadi PR. Baca aja. Baca lihat mana nih mudhof ilaih. Baca aja. Ingat pakai yang kata keduanya alif lam atau isim alam atau isim dhamir atau isim Isyarah. atau isim mausul. Cari yang setelahnya itu. Pokoknya intinya yang kosakata pertama nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Kosakata keduanya di antara 5 tadi dari surah Al-Lahab sama
Anasa untuk baca sendiri bukan untuk PR. Ya. Tidak ada apa Mas? Alif lam mim. Tahu sih sini tak ini ayo. Dalam. Ya gak anu kayak aku mau bingung. Oh iya. Jadi Mas bisa dingklak dulu. Nama istilahnya panjang ya. Al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Al-munada itu yang dipanggil, al-maqsud yang sudah dimaksud, ta'yinuhu ketentuannya. Gak hafal ini gak apa-apa, yang penting paham maksudnya saja. Tuliskan dulu. Ini gak harus dihafal, gak apa-apa Bu ya. Gak usah dicepat. Gak usah dicepat bisa. Gak usah dicepat. Sampai gak usah ngomong. Ada lagi nih. Sampai gak usah ngomong. Ada lagi nih. Ayo belajar. Lek wong gak penting ada yang wong Iki mau menit kelima. 136. Kalau kita baca penjelasannya kayaknya agak bingung ya. Memanggil orang secara spesifik, sudah jelas siapa yang dipanggil. Isim nakiro yang menjadi ma'rifah, statusnya awalnya nakiro, nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin. Tapi sesudah dipakai untuk memanggil seseorang yang sudah dikehendaki, tapi ketika kita pakai untuk memanggil orang dan manggil orang itu sudah jelas yang itu yang dipanggil, maka status yang nakiro ini berubah menjadi ma'rifah. Kalau masih gini masih umum, tapi lihat contohnya langsung mudah. Laki-laki itu apa Bu bahasa Arabnya? Rajulun. Anak laki-laki apa? Waladun. Kalau guru apa? Darisun. Ustadun atau mudarrisun ya. Ustadun, profesor, mudarrisun. Kalau saudari perempuan, uktun. Anak perempuan, ibnatun atau bintun ya. Ibnatun boleh, bintun ya. Anak perempuan, anak laki-laki, ibnun
nun ya. Dengan ini dulu ya contohnya ya. Ini kan semuanya nakiro. Kita tahu nakiro dari mana? Semuanya nggak pakai alif, lam, semuanya pakai tanwin. Maka statusnya semuanya adalah nakiro. Nah, dari yang nakiro ini bisa jadi ma'rifah. Kalau kita gunakan untuk memanggil dengan tambahan iya. Sudah sering dengar kan? Ya, kalau manggil itu ya wahai, hai, gitu ya. Nah, kalau kita manggil ada seorang pria lewat, kita nggak tahu namanya, tapi kita manggil dia, maka kita panggil ya rojul. Tapi tanwinnya nanti jadi hilang. Nanti cukup dengan doma saja. Ya rojul. Maka ya rojulu yang nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin ini statusnya menjadi dari nakiro, dia berubah menjadi ma'rifah. Penyebabnya apa? Ada ya. Dalam bahasa Arab yang dipanggil itu nama istilahnya munada. Munada itu yang dipanggil. Ya. Jadi kalau saya panggil seseorang yang dipanggil disebut dengan munada, gitu ya. Yang dipanggil munada. Namanya munada. Nah, ini kan banyak ya. Kita di Al-Qur'an juga ada kata ya, gitu ya. Ya bunaya, contohnya ya. Ya rojulu berarti artinya wahai pria, wahai laki-laki, hai, gitu ya kalau bahasa kita. Waladun ya waladun, ya waladun. Dengan syarat tadi buang alif lam tanpa tanwin. Dari nakiro status berubah menjadi ma'rifah. Gitu ya. Ustadzun menjadi ya ustadzun. Ustadzu. Mudarisun Ya mudarisun. Ya mudarisun. Uhtun Ya uktu. Ibnatun Ya ibnatu. Ya benatu. Ya benatu. Katanya nyambung ya benatu. Ya Kalau benatu. bintun ya Ya pintu. yang punya anak perempuan panggil anaknya ya bisu. Anak perempuan tuh ya binti Kalau gitu anak laki-laki ibnun binti ya ya benun. Kalau anakku, anak perempuanku, putriku baru Ya binti. Ya binti. Udah yang ini gampang. Iya, kalau ini gampang ya. Jadi kalau ada ya, setelahnya ada yang nakiro dan gak dikasih tanwin, maka status yang nakiro berubah menjadi ma'rifah. Alhamdulillah tuntas untuk ma'rifah. Ada 7. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari pertama tadi. Setelah iya itu i'rabnya apa aja? Namanya munada. Maksudnya i'rabnya majrur kah? Kalau ada ya, nanti semuanya mabni pakai ini. Tetap duma. Tapi dengan yang satu kosakata dulu ya, yang dua kosakata bentuk-bentuk lain beda lagi. Yang dengan satu kosakata semuanya bentuknya mabni dengan doma. Jadi nggak usah diganti walada, waladi untuk yang satu kosakata. Silakan ada yang mau ditanya lagi? Untuk itu bisa menjadi contohnya Bisa. Yang dipanggil itu belum saya bahas. Ini yang masih ya hanya bentuknya nakiro saja dan masih satu kosakata. Ya, ya, apa masih satu kosakata? Yang satu kosakata kemudian nakiro nanti mabni dengan domah
mabniun Bentuknya. bentuknya tetapnya dengan apa? Ini saya kasih tanda di atas ya, domah. Domahnya jangan tanwin, ya hanya domah ini saja. Itu dulu, jangan satu tutup dulu karena nanti ada macam-macamnya. Satu ini. Silakan yang mau bertanya. Mau foto lagi? Iya, Bu. HP baru, Bu. Oh, yes. Sing anyar sing lawas ndi Bu sing lawas? Ora, ini maksudnya sing lawas. Bukan baru. Sudah selesai? Ada yang ditanyakan? Sudah ada PR ya? Ya. Rapiin catatan dulu. Ya. Sing kemarin. Sebentar saya ambilkan. Ya untuk surah Al-Ahqaf sama An-Nasr tadi hanya baca saja. Kalau pas lagi luang silakan dibaca. Ya. Latihan sendiri ya, Bu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan bisa kita akhiri ya. Dulu kita akhiri dulu. Hamdalim dan salam alhamdulillah wa al majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Jazakumullah khairan. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.